bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Bahkan ada yang kemarin saya tahu 1 tahun ada yang 400 juta untuk menyewa rukonya di Malioboro. Untuk kelas kami belum mampu untuk menyewa itu. Kalau di teras atau di pasar Beringharjo itu sudah ada kepemilikannya gitu loh Mbak. Jadi ada prosedur yang memang sudah lama mereka punya di situ, dan untuk kita juga sama-sama punya tentu biayanya tinggi. Saya tidak tahu alurnya untuk kemudian mendapatkannya secara murah ataupun free dari pemerintah, saya tidak tahu jalurnya. Oh, berarti itu tuh 400, sekitar 400-an ya Mbak per tahun? Ya, yang di pinggir-pinggir sini loh, yang di toko-toko. Kalau misalkan 1 meter aja ada yang 8 juta per bulan, itu hanya 1 kali 1 gitu loh Mbak. Itu kan sempit juga. Ada yang kalau 1 ruko itu per bulan apa per tahun ya, kemarin per bulan malah ya Mbak, kalau nggak salah itu 400-an juta. 400 juta per bulan? Ya, saya juga kurang tahu itu 1 tahun atau 1 bulan, saya agak lupa. Yang pasti itu sangat besar biayanya. Berarti itu misalnya kita mau berjualan di ruko itu harus melalui prosedur-prosedur dulu? Kalau di ruko yang penting kita punya duit. Punya duit terus ke pengurusannya gitu langsung. Kalau yang di ruko-ruko ini kan ada yang punya, rata-rata orang Cina kan yang punya. Kita temui aja orangnya, Bapak di sini sewanya berapa, saya mau sewa toko Bapak untuk jualan. Kemudian apakah dalam Mbak menjual wingko itu pembelinya itu cukup banyak gitu loh Mbak, yang meminat untuk membeli wingko yang Mbak jual itu? Alhamdulillah, kan saya juga jamnya terbatas, yang saya bawa juga tidak banyak, jadi ya ikhtiar aja, semoga setiap harinya tuh ada yang membeli. Tapi tentunya setiap hari bawa ya laku Mbak. Meskipun ya kadang nggak habis, kalau Sabtu kayak gini kan rame, jadi lebih prospek gitu untuk jualan. Tapi kita kalau hari libur atau tanggal merah malah libur karena anak-anak libur sekolah. Oke. Berarti biasa sekitaran berapa Mbak itu sekali jual wingko itu ngambilnya? Habisnya? Iya. Kalau dulu bisa 10 sampai 20 tas, sekarang paling mentok 5 sampai 7 tas Mbak. Itu biasa harga jualnya berapa Mbak? Sekarang 1 tas 35.000. Isi 10 pieces ya. Oke. Kemudian bagaimana Mbak memilih lokasi untuk usaha ini? Apakah ada tantangan atau pertimbangan tertentu sebelumnya? Misalnya dari luar atau apa, ada kendala-kendala gitu loh Mbak? Gimana pertanyaannya dari awal? Bagaimana Mbak itu memilih lokasi untuk usaha ini? Awal mula Mbak, jadi jualan di sini. Jadi awalnya tuh saya jualannya di pasar-pasar Mbak, pasar-pasar tradisional kayak Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Jejeran, Kota Gede kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau di pasar itu jamnya sangat terbatas. Nanti jam 10 aja udah sepi. Kalau bawa jualannya itu aja juga pengunjungnya itu saya pikir pembeli saya itu rata-rata juga pedagang juga kan. Tapi kalau ketemu terus tuh kayak bosan gitu loh. Target marketnya kurang luas. Kalau di Malioboro ini semakin siang semakin ramai. Ya, jadi tergantung kita, kalau kita mau jualan terus-menerus juga bakal semakin ramai gitu. Kemudian apakah Mbak pernah kesulitan dalam mengakses jalan di Pasar Malioboro? Di Beringharjo maksudnya? Di dalam Beringharjo? Iya. Apakah enggak sih Mbak, kalau di dalamnya itu enak, cuman agak sempit ya. Kalau pedagang naruh dagangannya nggak terlalu bleber-bleber ke jalan mah enak kan, karena sudah diukur ya. Tapi kalau kadang ada yang jualannya itu sampai ke agak tengah itu kan sempit, jadi kita harus permisi. Berarti masih kurang tertata ya Mbak? Iya, kurang tertata. Kalau sekarang sih sudah, misalkan ada penertiban gitu, tapi kalau mungkin jarang ditertibkan akan kembali seperti itu lagi. Kemudian menurut Mbak, apakah Pasar Beringharjo ini sudah memberikan akses atau menyediakan akses untuk disabilitas? Untuk di bawah sudah lumayan, tapi nggak ada toilet Mbak. Toilet disabilitas nggak ada di Pasar Beringharjo, bahkan di Malioboro ini. Di Malioboro kita sulit untuk mendapatkan toilet akses, terutama untuk pengguna kursi roda. Saya di Benteng Federbak enak, bisa, tapi agak jauh. Di Pasar Beringharjo nggak ada, bahkan untuk orang kondisi normal aja sempit. Di teras Malioboro 1 ada, tapi sempit space-nya. Ada liftnya, bisa masuk kamar mandi, tapi nggak bisa ditutup pintunya. Jadi harus pindah dulu, baru pintunya ditutup. Sementara kita pindah itu kan kadang kebutuhannya difabel itu beda-beda ya Mbak. Ada yang harus
sambil lepas-lepas kayak gitu kan, karena memang mau ke kamar mandi. Nah itu ya kendalanya di situ. Jadi kalau kita kan harusnya masuk ke kamar mandi, ditutup sama kursi rodanya baru. Ah itu kursi roda nggak bisa masuk ke kamar mandi. Berarti untuk disabilitas yang pakai kursi roda itu belum ada sama sekali di sini. Toilet nggak ada, Mbak. Nggak ada yang standar gitu. Oke. Kemudian apakah ada saran dari Mbak untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas di Pasar Beringharjo ini? Untuk Pasar Beringharjo, ada kan ya contoh Pasar Prawiro Taman yang udah keren banget tuh. Bahkan ada liftnya, ada lift barang juga yang kursi roda itu bisa langsung naik. Nah kalau di sini adanya tuh eskalator tangga. Itu kan tentu untuk naik ke lantai 2 itu sulit. Bisa tapi lewatnya belakang, Mbak. Jadi jalurnya itu apa? Kayak untuk mobil gitu loh, jalur untuk mobil bisa naik tapi sulit lah itu untuk ke lantai 2. Jadi belum ada eskalator yang ramah. Lurus untuk disabilitas kayak atau lift lah ya. Itu belum ada. Kemudian ya itu toilet itu, Mbak, jelas belum bisa. Toilet nggak ada di Beringharjo. Jangankan di Beringharjo, di Malioboro dan di sebelah sana, di sebelah Bank BI itu ada katanya toilet disabilitas, tapi saya pernah ke sana udah nggak berfungsi dan jalurnya itu sangat sulit sekali, Mbak. Kan itu di seberang jalan ya, ini jalurnya searah. Jadi kalau ke sana, ini loh kan mobil jalur searah. Jadi kalau kita mau ke sana putar baliknya malah jauh tuh, cuman sekedar mau ke toilet. Kalau harus dorong kursi roda ke sana harus nyebrang, jadi harus membutuhkan bantuan orang lain. Jadi miliaran dana yang ditumpahkan ke situ tuh nggak ada gunanya. Berarti cuma satu yang ada di sini. Itu pun di seberang sana jauh, Mbak, bukan di Malioboro. Seandainya pemerintah bisa menyediakan di salah satu ini sepanjang sana 1 atau 2 aja. Oh, jadi sarannya itu lebih baik pemerintah itu seharusnya menyediakan ya, Mbak? Ya, pasti. Karena penyandang disabilitas itu bukan hanya kita yang dari kecil membutuhkan, tetapi siapapun bisa menjadi disabilitas kan, Mbak. Seperti di sini misalkan ada orang yang sudah tua dengan kondisi yang udah jompo pakai kursi roda tetapi memerlukan kamar mandi, kan jadi pikir-pikir tuh kalau mau ke sini gitu. Oke. Untuk berjualan di pasar tradisional udah sering ya, Mbak? Udah, dan rata-rata nggak dari awal-awal membuka karir. Iya. Tapi udah semakin bagus sih, Mbak. Contohnya Pasar Prawiro Taman yang dulu sangat gimana ya kondisinya tuh masih memprihatinkan, sekarang jadi keren pasarnya. Best banget ya. Best banget. Udah pernah ya, Mbak ya. Terus kayak aku pernah lihat lewat tuh pasar apa ya, kalau di Sentolo apa ya? Pasar apa? Pasar Sentul. Pasar Sentul. Dekat Pakualaman. Itu ada pasar baru, itu udah baru, Mbak, sekarang udah lebih akses kayaknya, tapi aku belum pernah visit ke sana. Berarti aksesnya lebih bagus di sana daripada di sini kalau menurut Mbak? Kalau untuk masuknya aja masih oke. Itu, Mbak, sekarang kan ada teras baru-baru tuh yang sebelah sini. Oh iya, di sini. Itu mau masuk ke ke pasarnya, ke food courtnya sama ke pasarnya itu yang di lantai 1 masih oke. Walaupun jalurnya agak muter. Tapi untuk naik itu kayaknya nggak bisa. Untuk ke lantai 2 itu nggak kayak yang teras Malioboro 1 sini kan ada liftnya. Liftnya itu sebenarnya ya. Nggak, biasa kan ada itu lift ini lift ini sih, Mbak, lift pintu lift itu. Kalau di sini tuh nggak ada tangga biasa gitu. Sebenarnya nggak harus yang lift ya, karena memang mungkin listriknya banyak, perawatannya juga ini plengsengan aja kan udah cukup gitu, yang landai gitu. Berarti untuk akses disabilitas itu sendiri benar-benar sangat masih kurang. Masih kurang itu di Malioboro, apalagi di tempat lain. Di Malioboro yang harusnya udah lebih maju udah lebih maju banyak. Iya. Itu tentang fasilitas di sini. Belum lagi Trans Jogja, banyak, Mbak, kalau mau dibahas tentang keaksesan itu. Kemudian bagaimana sih, Mbak, sikap pedagang lain terhadap Mbak selama bisnisnya? Apakah misalnya ada yang iri atau apa itu? Enggak, alhamdulillah teman-teman di sini ya, saya berusaha untuk tidak pernah merepotkan ya sama mereka dan kita sama-sama berjualan. Alhamdulillah mereka semua positif sih, Mbak, di sini sama-sama berjuang mencari kecukupan.
Kemudian sikap pembeli terhadap Mbak itu seperti apa? Apakah mereka itu ramah atau ada komplain lah dan segala macam? Oh, banyak Mbak. Kalau baru pertama kali biasanya melihatnya fisik, itu tergantung orangnya. Ada yang baik banget, tadinya nggak mau beli jadi beli. Ada yang memang kenal kita dari sosial media dan ternyata udah nyari-nyari itu excited banget ketemu kita. Ada yang mulanya itu ragu, tapi setelah mencoba wingkonya mereka langsung tertarik dan menjadi pelanggan. Banyak Mbak. Ada yang pura-pura nggak dengar, yang namanya orang. Banyak sikapnya seperti itu. Tapi ya memang seperti itu dinamikanya. Saya nikmati aja. Udah sering lah ketemu. Ambil positifnya aja Iya. ya Mbak. Saya jualan, mau beli, alhamdulillah. Enggak, saya nggak maksa gitu. Jadi kita niat kita baik untuk Iya, jualan atau apa. iya. Oke, kemudian sikap masyarakat yang lewat ketika melihat Mbak itu ada nggak misalnya yang menjelek-jelekan atau Oh, apa? enggak. Kalau secara langsung, alhamdulillah selama ini enggak. Tapi kalau yang prihatin sampai saya pergi atau dia yang hilang pandangan itu sering, Mbak. Jadi sampai nggak pergedip gitu loh, melihatnya sampai kayak bengong. Tapi ya itu masih tergantung orangnya juga, nggak semuanya seperti itu. Ada yang ramah banget, ada. Berarti sama kayak tadi lah ya Mbak. Ada yang positif dan Iya, negatifnya. iya. Kemudian motivasi Mbak itu yang paling utama untuk memulai usaha berjualan Winko ini apa? Kemudian bagaimana Mbak itu menemukan keberanian untuk aku harus di sini berjualan di sini, aku harus memulai ini demi ya untuk Anak. ekonomi tadi. Anak, Mbak. Oh demi Iya, anak ya demi sama. anak. Demi